Itu apa Nakoki itu ya? Apanya? Dia punya Oh. Berapa? Berapa? Layarnya. Oh iya, kemarin itu dipakai buat nyender, foto-foto. Tengahnya bro. Nah tengahnya itu ya bro, tarik bro, tarik ini, dia lepas itu, bukan itunya ke dalam ini. nggak ada mata, nggak ada itu ya, PT-nya ya. Nggak ada ya. Coba nanti. Jadi berikutnya juga nggak tahu. Belum ada info lagi ya? Hah? Belum ada info? Belum, jadi aku nggak usah lah, nggak apa-apa, nanti aja. Tinggal 4 menit aja. Oh itu kepada panas. Nggak ada ya? Bro Rudi. Itu minggu pengumuman untuk selanjutnya Ada.
PD. Iya itu dia, tadi aku udah ngomong sama si Salberta. Ntar aku mau ngisi dulu. Lagi mau ngisi, lupa. Mau dibikin di sini? Mau dibikin ya enggak? Hujannya gede juga nih tadi. Di sini. Ada tadi. Aku nggak sama. Udah berhenti sih. Oh, jangan. Ini gede tadi di rumah. Baru saya bilang, tadi ngeliat wala, jadi ini Iya. Ini gangguan. tantangan. Mau datang atau tidak? Ini juga beda ini. Iya. Kebanyakan karena hujan. Tanggal 8 dong berarti ya bro ya berikutnya ya. Berikutnya kurang lebih kalau nggak salah tanggal. Ya. Udah. Yang ya. Yang lainnya boleh silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Karena depan masih kosong, apakah boleh dikondisikan maju? Nah, semakin depan nanti semakin berkata-kata lebih banyak, gitu ya. Sama aja sebenarnya. Cuma karena posisi depan kan kosong, yuk alangkah indahnya kalau semuanya di depan dan terisi ya. Oke, boleh maju? Pak Ali nggak apa-apa, Pak Ali di paling depan juga nggak apa-apa. Yang sebelah sini boleh maju juga. AC hari ini aman nih, nggak terlalu dingin. Iya, boleh. Ibu, boleh maju ke depan? Iya, biar nanti yang terlambat datang bisa duduk di belakang. Ya, gitu ya. Luar biasa ya, dari sore hujan deras gitu ya. Banjir katanya di beberapa titik ya, banjir, jadi mungkin kehalang banjir jadi tidak bisa hadir di PD kita malam hari ini. Luar biasa, saya kasih aplaus untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Saya percaya dan tahu kayaknya lebih enak di rumah ya, selimutan makan Indomie begitu ya, tapi Bapak Ibu yang di sini justru menanggapi undangan, bukan dari tim ya, bukan dari tim PDKK, tapi undangan dari Tuhan Yesus untuk datang hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Firman Tuhan di Mazmur 149. Singers ya. Jadi kayak dia. Kita tunggu sebentar ya. Singer lagi cek mic-nya dulu. Kayak lengkap tentunya. Ntar protes ya. Bro Rudi bisa. Cek. Ibu yang di belakang boleh maju ke depan aja ibu, supaya bangku yang di depan bisa terisi. Jadi nanti kalau ada yang datang terlambat bisa duduk di belakang. Bisa kita mulai? Amin. Mazmur 149 menyatakan
semua memuji Dia dengan tari-tarian dan bernyanyi baginya dengan sorak-sorai. Saya mau undang Bapak Ibu kembali berdiri. Colek kanan kirinya. Mari kita bernyanyi dan menari buat Tuhan. Colek kanan kirinya. Ya, kita hari ini mau menari buat Tuhan. Jangan ragu-ragu sepanjang keinginan ya. Jadi kita mau menari buat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang begitu hakim, penuh hikmat dan penuh kuasa. Amin. Amin. Ini adalah lagu baru di PDI kita, tapi saya semuanya bisa. Bergoyang buat Tuhan ya, bukan untuk senang diri kalian. Satu lagu kasih, dua lagu iman, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kau sahabat, kau hati yang tahan, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Kristus. Saya lihat masih yang malu-malu. Kanan kiri ke depan gitu ya. Semua dikitnya tuh hilang ya. Tabrak dong kursinya. Oke. Bisa. Kalau kursinya terlalu sempit boleh dimajuin ya. Karena hari ini kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus, bukan buat kita di depan ya. Oke. Siap ya. Oke, juga boleh. Satu lagu kasih, dua lagu iman, tiga lagu kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kau sahabat, satu hati selamat, hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Kristus. Menari bergembira, sukacita dalam Kristus. Mau tambah? Minggu berikutnya ya. Ya, kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Kami memiliki sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Segala syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan.
Hari-hari yang kami lalui Tuhan adalah karena Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkenan memberikan ujian, Kau berkenan memberikan kami kesempatan untuk melayani dan melayani umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini, untuk kesehatan yang boleh kami peroleh pada hari ini Tuhan, dan kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tiada henti bagaikan sungai yang dalam. Sungguh Engkau baiklah, kasih kami, permohonan kami kepada sebelum kami berangkat mencari hari sampai sempurna bisa memuji nama-Mu. Terima kasih. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Bapa telah mengutus pula Roh Kudus pemberi hidup. Ialah penolong sejati yang membimbing kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kasih mereka dan kesediaan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua berkat anugerah-Mu, belas kasih-Mu dan kebenaran-Mu, sehingga kami bisa mengikuti pendidikan pada malam hari ini untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan satu tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau terus mengagungkan nama dengan pujian kami. Karena Engkau Allah yang sanggup memberikan kami selalu berkat yang baru setiap hari. Terima
Kami mau hadir lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu setia bersama kami. Kami rindu Tuhan untuk bersama dengan-Mu lebih dekat lagi, lebih erat lagi Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau melalui penyembahan kami, karena kami tahu saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja dalam hati dan hidup kami. Engkaulah Allah Tuhan yang layak kami sembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Kami sembah Engkau Tuhan.
kemerdekaan bagimu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Stefanus Dwi. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hati, telinga untuk mendengar, sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Berkati Bapak Stefanus juga Tuhan, agar Pak Stefanus juga boleh memberitakan firman yang berasal hanya daripada-Mu. Inilah doa kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam. Senang saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya dikasih tema hidup doa. Bapak Ibu, doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Jadi kalau orang tidak bisa bernafas, maka dia akan. Kalau orang tidak bisa bernafas, maka dia akan. Artinya kalau orang tidak berdoa berarti tidak bernafas. Maka kalau mau bernafas harus berdoa. Pertanyaannya, bagaimana berdoa Bapak Ibu semua? Apa Senin Kamis? Ya, Senin Kamis artinya besok doa, besok kagak bisa doa, besok kagak bisa doa, besok kagak. Kalau itu kan biasanya kalau berdoa kalau ada rezeki. Kalau ada masalah, malas berdoa. Kenapa? Karena merasa tidak ada gunanya berdoa. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus, saya jadi satu kisah yang luar biasa bahwa doa terjawab bukan karena kelebihan, tapi Tuhan mau menunjukkan kemuliaan. Satu kali Yesus berjalan ke daerah Dekapolis. Daerah Dekapolis adalah 10 kota di Israel. Ya, itu dekat-dekat daerah Samaria semua dan sekitarnya itu Dekapolis. Bahwa daerah Dekapolis adalah daerah orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan. Maka orang Yahudi takut lewat Dekapolis. Nggak mungkin lewat. Maka satu kali ada seorang yang bisu dan tuli. Dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia tidak kenal Mesias, dia orang kafir. Tetapi dia berdoa. Doanya sederhana. Apa doanya? Mohon untuk boleh bisa, mohon untuk bisa. Dan di saat dia sedang tidak tahu apa lagi yang dia lakukan, karena sudah bertahun-tahun tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, lewatlah Tuhan Yesus di daerah tersebut. Dan teman-temannya mengajak dia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka oleh Tuhan Yesus ditariklah orang tersebut dan keramaian. Sudah sepi, maka Yesus memasukkan jarinya ke telinga dan masukkan ke mulut. Saat itu Yesus berkata dengan doa yang luar biasa, kata yang penuh kuasa, doa yang penuh kuasa. Doa itu hanya satu kata. Apa itu? Ephphatha. Kalau tadi takut untuk bagian yang sudah mendengar langsung tadi takut dia begini. Nah ini langsung Ephphatha, terbukalah.
saat itu juga telinganya yang tertutup, mulutnya yang tertutup, maka dia terbuka, bisa berbicara dan bisa mendengar. Pertanyaannya, karena saya pernah ditanya oleh salah satu staket, bukan kayak sini, istilah panggil ya. Di paroki lain dia tanya begini, Pak, saya agama Buddha. Saya sudah sekali di katekumen. Waktu saya ikut katekumen, kemudian dia mau dibaptis, tapi ayah ibunya yang Buddha resmi. Waktu dia mendapat doanya terkabul, dia bertanya pada saya sederhana, Pak, menurut Bapak Allah. Jauh. Tapi ada yang mengganggu. Sesama mulut tidak bisa diganggu. Pertanyaan dia sederhana Bapak Ibu. Pak, menurut Bapak, saya dikabulkan bahwa saya waktu saya menjadi Buddha atau saat ini menjadi orang Katolik ya? Dia belum dibaptis, tapi dia bertanya, waktu saya berdoa secara Buddha atau secara Katolik? Sederhana pertanyaannya. Teman-teman, jawabannya. Tuhan mengatur hatimu, Tuhan mengatur hatimu. Oh Stella, apa jawabmu? Tuhan mengatur hatimu. Apa jawabnya? Ya, kau jawab Pak. Itu waktu jadi Buddha atau pas Katolik. Nah, ini kayak gini. Kenapa pas Katolik? Ibu itu mau masak. Ini udah sudah masak. Dimasak jadi. Kayak masak terus nih. Nanti pulang dia dimasak sama dia, tenang aja. Kenapa? Pas Katolik. Justru dia merasa dia permohonan itu waktu dia jadi Buddha. Pertanyaannya kembali ke sebelah saya tadi. Waktu orang kafir ini, ya, dia berdoa, betul? Tapi pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Artinya apa teman-teman? Pada saat dia disembuhkan, pada saat dia dikabulkan, saat itu imanmu kepada siapa? Kamu percaya kepada siapa? Maka saya tanya, kamu beriman kepada siapa saat ini? Yesus. Dan kamu percaya siapa yang mengabulkan? Yesus. Artinya, entah dia sebagai kafir, ya orang yang di kampus ini, tetapi dia disembuhkan pada saat dia percaya kepada Yesus. Dia yang menyembuhkan. Artinya teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, di dalam doa kita nggak bicara agama, tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang beriman. Mau di Buddha, mau di Muslim, mau di Katolik, mau di Hindu, mereka berdoa, betul? Tetapi kalau teman-teman merasa doanya dikabulkan pada saat sebagai orang Katolik, percaya Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mengabulkan, itu berbeda. Maka kata doa itu artinya perjumpaan, ya, perjumpaan pribadi dengan Allah. Nah, kamu percaya dengan Allah siapa? Kalau kamu saat ini sebagai orang Katolik, walaupun belum dibaptis, tapi percaya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka satu teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, maka jiwa kita diangkat. Ya, di dalam Katekisme Gereja Katolik artikel 2697 bahwa doa itu adalah pengangkatan jiwa. Maka orang yang tuli dan bisu itu waktu ditarik dari keramaian, jiwanya diangkat.
dan hatinya terbuka. Maka seringkali orang kalau merasa berdoa nggak dikabulkan, ya percuma buat dikabulkan. Kenapa? Saya berdoa mungkin, saya berdoa sudah berapa ratus kali nggak dikabulkan. Teman-teman, doa bukan sekedar kita, oh saya mau ini, kalau dikabulkan sesuai dengan kehendak kita. Karena ada lagu, tak selalu, tahu lagunya? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia berikan yang terbaik di waktu yang tepat. Waktunya tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Teman-teman, yang mustahil menjadi mungkin karena percaya. Dan orang ini dia percaya walaupun ditarik oleh Tuhan jauh, bahkan tangan Yesus yang belum cuci tangan, udah dimasukin gini, udah masuk ke sini, masukin ke mulut, belum cuci tangan. Tapi dia percaya Yesus mendengar lebih dari yang kudoa. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, dengan cara Dia, bukan cara kita. Seringkali kita berdoa menurut cara kita, menurut pikiran kita, sehingga apapun yang doakan harus terkabul menurut Dia. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan jadikan semua. Bahkan Dia memberikan lebih dari yang kita harapkan. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka kita mau melihat, kalau begitu doa adalah perjumpaan dengan Tuhan Allah secara pribadi. Pertanyaannya adalah apa isi doa? Isi doa Bapak Ibu apa? Permohonan, ya. Doa permohonan ini bisa dikatakan. Tapi ini Bapak Ibu ada namanya doa pujian. Doa pujian tadi, ya. Berdoa di dalam pujian. Yang ketiga adalah doa syukur. Bukannya syukur bukan. Doa syukur adalah saat hati ini menyembah Tuhan, hati ini tergerak oleh Allah, tergerak oleh Roh Kudus untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Allah. Atau apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap bersyukur. Apakah itu pernah kita lakukan? Seringkali kita bersyukur kalau kita dapat sesuatu, tapi kalau kita dapat musibah, kita tidak pernah bersyukur. Padahal mau musibah, mau rezeki, mau berkat, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena melalui bersyukur kita jadi tahu mengapa ini harus terjadi dalam hidup saya. Mengapa hal ini harus kita dapatkan berkat. Maka teman-teman yang terkait dengan Tuhan Yesus, mari kita lihat doa kita dulu. Hidup doa kita apakah doanya selalu bersyukur, penuh dengan pujian atau permohonan. Yang keempat adalah doa syafaat. Doa syafaat itu sama dengan doa umat. Karena doa syafaat itu adalah kita mendoakan orang lain. Ya, teman-teman. Kalau saya lihat lebih banyak mana orang doa permohonan apa doa syafaat? Penting apa? Perhatikan. Saya 9 hari berturut-turut ikut novena Antonius Bago karena saya prodiakon, saya tugas. Itu yang namanya doa permohonan. Mohon jodoh 500, mohon dapat pekerjaan 1000, mohon dapat rumah dijual 500, semuanya isinya permohonan.
Ada maksud. Nggak salah sih. Tapi pertanyaannya adalah, pada saat kamu dikabulkan, apakah ada doa syukur di sini? Ya. Maka teman-teman belajar ya, untuk kita berdoa syafaat. Biasanya di pusat doa ada waktunya, ditentukan untuk doa syafaat. Doa syafaat itu nggak ditentukan. Saya mau doa untuk ini enggak. Tapi kita berkumpul bersama lalu kita menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan kita, nanti kita akan dapat satu hikmat Tuhan. Apa saja yang perlu kita doakan akan muncul. Ya, untuk negara ini, untuk orang lain itu muncul. Maka doa syafaat itu juga paling penting. Ya, jadi isi doa adalah permohonan, pujian, syukur dan syafaat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Kapan berdoa yang baik menurut kamu? Kapan doa terbaik? Setiap saat. Ya, setiap saat. Wah, bisa. Sama juga seperti nafas, setiap saat. Nah, jadi teman-teman kata Yesus, kita ada yang namanya doa pagi, ya, ada yang namanya doa jam 12 siang, doa apa itu? Lalu ada doa jam 3 sore, doa apa itu? Lalu ada jam 6 sore, doa apa itu? Lalu ada jam 6 pagi, doa apa itu? Jadi kapan berdoa? Ya, setiap saat. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebanyakan kita mengambil waktunya kapan untuk bisa berdoa yang penuh dengan hati yang selalu menyembah pagi, siang, dan malam. Kalau khusus kita mau berdoa, banyak kan orang mengambil doa di waktu malam sebelum tidur. Karena doa yang paling panjang adalah doa sebelum tidur. Karena aminnya besok. Amin. Tapi nggak salah juga, saya boleh jujur bahwa saya di saat saya nggak bisa tidur, saya doa rosario. Saya doa rosario. Itu doa rosario paling panjang. Baru untayan yang ketiga hari ini peristiwa apa? Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai. Nah, itu saya ngebayangin. Lalu saya berdoa, jam 3 jam juga lagi untayan langsung tapi bukan itu ya. Bukan itu, tapi saya biasanya emang kalau saya mau tidur nggak bisa tidur, saya berdoa rosario. Sebelum saya pagi biasa saya berdoa rosario. Ya. Jadi teman-teman, kapan kita berdoa? Lalu di mana kita berdoa? Di mana-mana. Jadi dalam lampu merah, Bapak kami ada di surga, jangan mau dibacok kita. Di mana kita berdoa? Yesus katakan, tadi kasih contoh, di mana berdoa? Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, lalu tutuplah. Artinya apa? Mencari suasana yang kenapa harus cari suasana sunyi? Seperti tadi, Yesus menarik orang tuli dan bisu ini dari tengah keramaian. Supaya apa? Pada saat dia disembuhkan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mendengar? Kalau kita berada di dalam keramaian. Teman-teman, suara Tuhan itu seperti
iklan penter. Iklan penter bunyinya apa? Bus, nyaris terdengar. Artinya suara Tuhan itu begitu halus sekali sampai-sampai kita tidak bisa mendengar kalau dalam suasana yang ramai. Maka perlu waktu yang sunyi, suasana, sehingga suasana hati pun akan terangkat. Dan lebih-lebih biasanya kita orang Katolik suka berdoa di tempat yang kita pernah rasakan ini pas banget. Ya. Ada orang dia merasa hatinya lebih damai pada saat dia berdoa di Lourdes. Ada. Ya. Saya rasa itu di Lourdes, ya. Rasanya tenang sekali. Ada orang yang merasa berdoa di Gua Maria. Yang tadi Gua Maria di Jogja maupun dimanapun. Akhirnya banyak orang dia supaya terus berdoa pada Maria, dia buatlah di sudut rumahnya Gua Maria. Begitu bagus sekali. Pertanyaannya, setelah dibangun begitu bagus, doa enggak? Banyak kali kita sudah lupa, sudah dibangun bagus. Pasti mau cocoknya kayak ini ke senang sono. Pasti cocok saya berdoanya di luar kita seperti itu. Tapi suasana itulah yang kita ambil, terasa lebih dekat. Kalau saya waktu SMP, jujur saja, saya berdoa lebih khusyuk di depan tabernakel. Saya merasa saya berjumpa dengan Allah. Dan sekarang. Dan sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana berdoanya? Karena Roma 8 ayat 26 berkata apa? Kita tidak tahu cara berdoa, tapi Roh Allah akan memberikan kepada kita bagaimana berdoa. Makanya ada istilah berdoa dalam roh. Istilah berdoa dalam bahasa roh adalah sudah nggak dipakai lagi. Yang dalam Katolik ini sekarang PD bukan saya berdoa bahasa roh, bukan. Kita berdoa dalam roh. Kalau kita berbahasa itu berarti bahasa lidah. Maka ada 3 bagaimana kita berdoa, nanti kita praktekkan. Pertama adalah doa lisan. Doa lisan itu kalau kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, kita ngomong itu segala. Doa itu Tuhan yang kasih ya saat ini. Tapi ini teman-teman, sering kali orang berdoa, misalnya kalau panjang lebih dikabulkan, betul kan tidak? Karena saya yakin ada waktu di lingkungan, Pak, bantu Pak doa makan. Oh man, saya berdoa dalam makan. Itu Tuhan sedang masak syuk, dipanasi. Bapa yang tahta dan kerajaan surga, Kau yang maha kasih, Kau yang menguasai bumi ini, Kau yang selalu mengabulkan setiap doa yang kami datang kepada Tuhan. Dosa itu sudah panas, diturunkan lagi. Jadi sudah selesai. Dan saat ini Tuhan, kami percaya dalam nama-Mu, bahwa apapun yang kami doakan, apapun yang kami lakukan pada malam, Engkau berkuasa berkata, itu semua sudah dingin. Kita harus kompor. Dan hari Tuhan Yesus hadirlah dalam hati Tuhan, hadirlah. Itu sudah dingin. Panas dingin. Ujung-ujungnya tuh Bapak berdoa, kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu, kalau saya jadi sopnya saya nangis. Itu jadi merinding, jadi meriang. Artinya doa itu harus bertele-tele. Kalau begitu doa yang baik bagaimana? Tulisannya doa yang keluar dari dalam hati yang bersih. Masalahnya hatinya terbuat dari apa dulu? Jangan-jangan hati kita sedang kotor dengan penuh kebencian. Ibu, kalau lagi berdoa untuk suaminya apa? Suaminya menjengkelkan, doanya gimana? Gimana? Kau yang berkuasa atas hidup ini Tuhan,
Suami saya hari ini jengkel Tuhan, ambil Tuhan. Saya merasa marah. Tuhan sudah ambil, minta diganti nggak bisa Bu. Maka hati yang bersih, hati yang mengenal, hati yang penuh ketulusan, maka kita bisa. Nah, doa lisan itu paling lama berapa lama kita bisa berdoa kalau lisan? Ada 1 jam? Bisa? Ibu doa 1 jam? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kita berdoa dalam roh, tadi ya, ini singkatan ya. Berdoa dalam roh itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, kita nggak bisa. Kenapa tadi? Roma 8 ayat 26. Karena kita tidak tahu cara berdoa. Tetapi Tuhan tahu. Maka pada saat kita berdoa dalam roh, siapa yang berdoa? Jiwa kita, roh kita. Roh kita yang memuji-muji Tuhan yang berkata, "Ya Rama kasih karena Rama." Oh Rama Rama kasih Rama Rama Rama. Ya Rama sih ya Rama. Oh Yesus terima kasih ya Rama Rama Rama. Teman-teman, terus kita berdoa dengan lisan dalam roh keluar di dalam itu bisa lama. Maka sekali lagi kalau saya berdoa dan untuk mendoakan orang lain, harus doakan saya mendoakan dalam roh. Saya berdoa, Tuhan akan memberikan penglihatan. Tuhan akan menunjukkan apa sih kebutuhan dari ibu ini. Karena saya tidak tahu masalahnya. Maka setiap kali kalau ada retus, kalau ada pencurahan kudus, kita berdoa. Hati yang terbuka, hati yang berdoa. Pas kita berdoa, mendoakan orang tersebut, tiba-tiba ada satu penglihatan. Dan kita nggak pernah tahu. Jangan kita berdoa lalu kita merasa sok tahu. Teman-teman, seperti renungan PKS yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu dari Nabi Nahum dengan Nabi Habakuk. Keduanya ini dia menceritakan bagaimana Tuhan memberikan nubuat. Dia tidak tahu berdoa, tapi pas dia berdoa, Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan saat itu yang bisa menerjemahkan dalam orang yang berdoa. Contoh, saya tidak tahu, saya berdoa. Kalau saya berdoa ke ibu ini, tiba-tiba ada sesuatu. Dan kalau saya berdoa itu, saya tanya dulu. Tadi waktu saya mendoakan, saya melihat seperti yang namanya kain putih. Ibu itu bisa menerjemahkan, bukan saya yang menerjemahkan. Itu nubuat. Dan dia, oh ya, saat ini saya membutuhkan hidup yang bersih. Kain yang putih bersih itu menunjukkan bahwa saya harus hidup bersih. Dia menerjemahkan. Saya kadang-kadang suka heran kalau ada orang berdoa, dia bukan bernubuat tapi belum buat Tuhan. Ada. Dan saya melihat sendiri orang tua yang berdoa. Wah, ibu saat ini saya melihat suamimu sedang selingkuh. Hati-hati. Bapak Ibu, pada saat kita mendoakan ada sesuatu yang keluar, harus dicek. Itu rohnya siapa? Kalau roh Allah itu pasti membawa damai sejahtera. Tapi kalau roh kuku manusianya, maka itu tidak membawa damai sejahtera, tapi malah membuat orang menjadi gelisah. Kita tidak kurang aja suami saya selingkuh. Padahal itu jelas. Itu roh itu. Yang ketiga yang paling bahaya, yaitu roh itu iblis. Karena roh iblis kalau pasti berdoa keluar itu biasanya memecah belah. Cek. Maka kalau saya berdoa mendoakan orang, saya cek ini benar-benar dari roh Allah atau roh saya atau roh itu. Karena kalau saya sampaikan, dia yang bisa menerjemahkan. Amin. Itu adalah doa
lisan, ya pakai bahasa sendiri. Ada juga doa dalam roh kita dibantu. Ini penting teman-teman. Di PD teman-teman harus bisa berdoa dalam roh. Harus ada kerinduan. Karena saat teman-teman bisa berdoa dalam roh, teman-teman membuka karunia-karunia yang lain. Karunia membedakan roh, karunia membuat. Itu membuat teman-teman akan ada rasa terima kasih. Bisa. Tapi masalah banyak orang malu. Kenapa? Kalau nanti berdoa dalam ya Allah kasih, ya Allah gila, ya Allah gila. Gila. Banyak orang merasa takut, nggak mau berbahasa. Jujur, saya bisa berdoa dalam roh waktu saya mendoakan seorang peserta camp dari Cirebon. Ibu itu tiba-tiba berbahasa, lalu saya kenal saya bisa. Tapi saya masih ragu, saya nggak pernah pakai lagi. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, saya ikut seminar bersama Jud Antoni, seorang orang Malaysia keturunan India. Dia menjelaskan. Dan itu waktu siapa yang belum bisa berdoa dalam roh, saya maju. Ada beberapa romo saya maju. Dan itu dibantu. Padahal saya ikut yang namanya keseluruhan sejak saya SMP. Bisa berdoa dalam rohnya bertahun-tahun kemudian. Kenapa? Karena saya tidak ada kerinduan dan saya tidak pernah mau memakai doa dalam roh. Saya takut. Maka teman-teman, di dalam PD ini harus bisa berdoa dalam roh. Siap? Halo. Harus bertumbuh. Bapak itu harus bisa berdoa dalam roh. Jangan malu-malu. Nanti Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa, saya merasakan seperti. Tapi, halo, jangan mau merasa, waduh saya bisa seperti ini, berarti saya orang hebat, saya bisa beramal. Ada orang seperti itu, ingin sebenarnya belum bisa melihat, lalu bisa meramal. Saya tahu ibunya sekarang 70, so tahu. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi yuk mari kita bisa berdoa dalam roh supaya Bapak Ibu bisa hati yang memuji. Kemudian bagaimana kita berdoa? Bentuk yang setelah lisan ada yang kedua, yaitu doa renung atau meditasi. Doa renung atau meditasi adalah kita merenungkan entah itu sabda Tuhan yang kita tahu yang begitu menyentuh hati, lalu direnungkan mengapa saya memilih firman ini dan apa artinya. Kita coba. Bapak Ibu tahu semua punya firman Tuhan, ayat mas ada punya? Siapa yang punya ayat mas? Semua punya ya ayat mas ya. Contoh Ibu, ayat masnya apa? Jangan selalu terkadang kanan. Satu kata, 2 kata terserah, nggak perlu ayatnya. Yang penting katanya apa Ibu? Dalam kitab suci apa yang Ibu ingat? Ibu? Hah? Ya apa? Tuhan itu mengasihi. Siap. Ya, Tuhan mengasihi lebih dari pasti ada. Tag apa? Tuhan mengasihi saya. Ya, Ibu apa? Hari depanmu penuh pengharapan, damai sejahtera. Sip. Hari depanmu penuh harapan dan sejahtera. Ibu? Tag apa? Ada. Apa? Yesus itu ada jalan kebenaran dalam Yesus jalan kebenaran hidup. Pasti ada. Apa? Udah ingat Ibu ingat? Warnanya 1, 2, 3. selalu ada sukacita. Selalu ada sukacita. Ada pasti ada. Kebleng.
ngeblank, pasti ada ngeblanknya. Ya. Nah, kita praktekkan. Bapak Ibu, doa meditasi adalah Bapak Ibu berdoa tadi ada sukacita. Kalau saya biasanya saya doa tiga ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti yang kau lakukan untuk Tuhan. Itu saya punya. Nah, teman-teman kita praktekkan. Teman-teman nanti tangannya posisi meditasi mau begini silakan, mau begini silakan. Tapi pada jangan lalu usapkan pada kata firman Tuhan yang tadi menjadi ayat semester tertentu. Kalau yang tadi ngeblank nanti akan muncul. Ya, kita itu seperti gunung es yang kelihatan sedikit, yang banyak di bawah itu akan muncul pelan-pelan, akan naik di dalam keheningan. Kita coba nanti satu lagi. Mari kita pejamkan mata, tangan bawah. Ingatlah ayat itu, lalu bertanyalah Tuhan. Dari ayat itu aku mengingat peristiwa kehidupan. Olahlah kata itu terus menjadi kekuatan. Seperti saya, Paulus 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti kau lakukan di dalam hati. Saya berdoa, Tuhan, ampuni saya kalau selama ini aku melayani masih setengah-setengah, masih melayani dengan pikiran, dengan hati. Padahal aku melayani seharusnya untuk Tuhan. Aku bisa Tuhan kalau selama ini aku melayani setengah-setengah. Bahkan kembali Islam tidak boleh melayanimu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Coba terus ya meditasi seperti ini. Pasti banyak. Maka saya juga doa meditasi, saya gabung dengan doa bersatu. Kapan? Saya berdoa kan dalam hati. Tapi pas peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa dalam sakratul maut. Itu saya bertanya, bagaimana kalau saya saat posisi seperti Tuhan Yesus dalam sakratul maut, apakah aku bisa seperti ini? Terus bertanya. Itu meditasi. Nah, ada satu lagi namanya doa kontemplasi, doa batin. Bapak Ibu boleh melihat Katekismus Gereja Katolik artikel 2697. Di artikel itu dijelaskan bagaimana yang namanya doa kontemplasi, doa batin. Doa batin, doa kontemplasi adalah mengundang kehadiran Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, doa lisan, doa meditasi atau doa renung dan doa kontemplasi ujung-ujungnya adalah kita perlu hati yang bersih. Maka kalau kita sedang ada jengkel sama orang, sedang marah sama orang, kita katakan apa? Kalau engkau mau menghadapku, mau berdoa, kamu masih ada masalah dengan saudaramu, apa yang kita lakukan? Berdamai. Karena kalau kamu tidak berdamai, kamu doa kontemplasi mengundang Tuhan, itu bisa lontar sana lontar sini. Pikiran nanti negatif, banyak. Wah, nanti aku tadi. Kan
Kenapa itu saudara saya? Kenapa dia begitu rumit? Padahal doa kontemplasi ada doa mengundang kehadiran Tuhan dan Tuhan menyapa kita. Kita praktekkan doa kontemplasi. Itu biasanya di biara-biara suka ya, doa kontemplasi. Biasanya dia memulai dengan doa privat ya, puji-pujian dari Mazmur. Tapi ini doa kontemplasi yang tadi kenal undang Tuhan. Kalau saya biasanya mengundang Tuhan, saya biasanya sebut nama Yesus. Terus atau kalau Yesus memuji Yesus, tapi di dalam hati, bukan dalam hati. Kontemplasi dalam kata-kata kita praktekkan ya. Nanti Bapak Ibu rasakan nanti sharingnya 1-2 orang sharing. Kita mau perhatikan doa kontemplasi atau doa hati. Sama dan posisinya kita pejamkan mata, lalu kita letakkan tangan, pejamkan mata, buka hati, undang Yesus. Terus ya undang Yesus, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Bukalah hatimu, undang Yesus. Yesus mau memberi kata-kata kepada kita semua malam ini. Rasakanlah kehadiran Tuhan. Terus rasakan, pejamkan mata, konsentrasi. Saya merasa damai sekali sampai saya mau menangis rasanya, karena saya merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengangkat saya, bahkan Dia rela
untuk datang mengingatkan kepada saya, Stefanus anakku, engkau berharga, engkau berharga. Maka saya dalam hati saya berdoa, siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta. Teman-teman, kita bisa muncul bangsa kita terus berdoa, kita bisa memuji, ya. Kita merasa tidak pantas, tapi Tuhan mencurahkan kasih. Itu pengalaman saya. Ada yang mau sharingkan nggak? Ada pengalaman waktu pas doa kontemplasi apa yang Bapak Ibu rasakan? Ada? 1, 2, 3. Tak? Ada mau? Mari. Ibu mau sharing? Mari. Boleh. Waktu doa kontemplasi apa yang Ibu rasakan ya? Bukan komentar tadi, apa yang Ibu rasakan? Ketika saya doa kontemplasi tadi, atau setiap kali yang saya doa, saya selalu merasakan bahwa saya ini sungguh-sungguh merasa dicintai Tuhan betul-betul sebelah Allah. Kalau saya ini tidak layak dan tidak pantas Tuhan berdosa, tapi Yesus sungguh menjadi andalan hidup saya. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Satu lagi. Saudara boleh tidak boleh? Ayo buat. Oke. Sehingga nanti tidak sia-sia Bapak Ibu datang ke sini. Nanti di rumah terus praktekkan, ya. Bapak Ibu harus terus selain doa lisan, doa meditasi, renung, dan doa. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Yang barusan saya doa Yesus hanya sedih, nangis, mau nangis sedih. Hanya itu saja yang kurasakan, sedih sekali. Hanya itu. Terima kasih Ibu Shalom. Bulan yang berkati. Bapak Ibu, pada saat ya kita nggak pernah tahu. Ya. Pada saat itu Ibu ini merasa sedih, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, hiburlah apa yang harus aku lakukan Tuhan. Karena perlu ya kontemplasi. Yang bermain yang di mana? Yang bermainnya kadang-kadang bermain di sini, betul? Nah pada saat kita konsentrasi, pelan-pelan nanti Tuhan hadir. Masalahnya adalah seringkali di dalam doa, entah itu tadi meditasi, kontemplasi atau doa lisan, seringkali kita merasa doa itu kita harus mengosongkan diri, hati-hati. Kita tidak boleh mengosongkan diri, karena kalau kita mau kosong diri nanti yang masuk selesai sudah. Tapi undang Tuhan masuk di dalam hidupmu, di dalam keheningan masuk Tuhan. Maka katakanlah into my heart, into my heart. Yang mana Bapak Ibu merasa lebih nyaman, lakukan itu terus, ya. Mengundang Yesus masuk. Tapi sekali lagi bukan mengosongkan diri, hati-hati. Karena Bapak Ibu kalau mengosongkan diri nanti kosong, bisa masuk yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau belajar dengan doa, ya. Apa itu doa? Doa adalah perjumpaan. Kemudian apa isi daripada doa? Karena syukur, pujian dan doa siapa? Gimana kita berdoa? Bisa di mana saja, ya, yang Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi ambillah di dalam suasana yang mendukung. Kemudian bagaimana kita cara berdoa? Bisa renung, meditasi atau kontemplasi. Semoga berguna.
kasih. Silakan dipraktekkan. Kalau saya biasa mempraktekkan bersama dengan doa Rosari. Tuhan memberkati. Nyanyi dan berdoa bersama. Ada intensi doa. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, kita boleh berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan pada malam ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk mengenalmu melalui doa Tuhan dan jadikan seluruh muka bumi. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagai pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Stefanus yang hari ini sudah mengajarkan kami semua doa kontemplasi. Semoga kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mau berikan juga kembalikan kepada Tuhan supaya menjadi berkat untuk pelayanan-pelayanan kita. Mari di pujian. kiranya berkenan kepadamu Tuhan dan dapat dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan sehingga namamu semakin dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, kami mau sampaikan melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman dari tim. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Pak Stefanus ya bersama Ibu di tempat luar biasa. Semoga Tuhan memberkati selalu Bapak. Berikan kesehatan selalu, bisa sering-sering datang ke Karawaci lagi Pak. Biasa di luar rumah Pak ya. Muter terus pelayanan terus ya. Terima kasih.
Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang malam hari ini ikut melayani. Ada teman-teman di Ibu Registrasi, Bu Lilis, ada teman-teman tim pendoa di sana, Kak Sari, Bu Liana, dan Bu Lina, terima kasih. Juga untuk teman-teman tim multimedia, Bro Simon dan Bro Yosef, terima kasih ya. Tak lupa juga teman kita yang dari tadi ada di depan sini, Sisita, dan sebagai WL juga ada Alberta, Christina, Teguh, Yakobus, dan Wawa sebagai tim singernya. Yang bagian pijit-pijit nih, Bro Jack namanya. Terima kasih ya Bro, malam hari ini pelayanannya. Ya, terima kasih. Juga untuk Sis Afung yang malam hari ini sudah berkontribusi untuk berbagi berkat konsumsi. Terima kasih ya Sis Afung ya. Nah, jika teman-teman nanti ada yang tertarik untuk bagi konsumsi, nanti bisa hubungi Sis Lilia Agustin untuk di acara PD berikutnya nanti ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang malam hari ini hadir dalam PD malam hari ini dan tidak kalah dengan becek dan hujan yang itu yang saya salut. Anda semua survivor, pemenang ini semua yang malam hari ini datang. Terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan dulu tuh yang datang malam hari ini. Penasaran? Enggak ada. Mau dibawa. Oke, untuk PD selanjutnya akan diadakan tanggal 8 Oktober, jam seperti biasa 19.30. Mudah-mudahan cuaca cerah dan kita bisa hadir bersama, karena temanya nanti Bunda Maria, Bunda Karismatik. Nah, ini dia pewartanya Bapak Yohanes Teddy Kayadi, sudah pada kenal semua. Jangan sampai lupa tanggalnya 8 Oktober, masih lama ya, disiapkan waktunya. Ya, demikian. Ada pengumuman tambahan? Gimana Bu? Iya, Selasa kedua ya, tanggal 8 itu Selasa kedua, betul, Selasa kedua. Ya. Ada nggak yang di sini kira-kira mendapat pengumuman atau mendengar pengumuman undangan PD dari mimbar, pengumuman mimbar? Ada? Ada mendengar dari mimbar? Nggak ada ya pengumuman mimbar? Nggak ada ya? Dari gereja maksudnya, betul? Ada ya? Oke ya. Maksudnya yang lebih sering memakai itu sebagai pengingat. Jadi kita mau intensifkan supaya ada mungkin ya umat yang nggak terbiasa megang handphone, yang nggak terbiasa buka gadget. Jadi saya selalu minta teman-teman sekretariat tolong disampaikan di mimbar supaya apa? Mengingat atau teringat, oh ini loh ada undangan dari PD, jadi bisa datang. Sayang kan kalau nggak bisa datang kan ya. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Ada yang pertama kali baru datang malam hari ini? Kayaknya ada yang pertama, oh enggak ada. Oke, kerja lama semua. Stok lama. Ya udah, Bapak Tuhan berkati semua. Kita akan akhiri. Ya. Mari Bapak Ibu, sekalian kita mengakhiri, kita tutup dengan doa ya malam hari ini. Kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa surgawi, tak cukup rasanya mulut ini mengucapkan puji dan syukur Bapa, karena berkat-Mu tiada henti bagi kami. Hingga pada akhir persekutuan doa malam hari ini Bapa, kami dapat lalui semuanya dengan baik, dan kami dapat membawa pulang berkat-berkat yang terbaik, pengajaran-pengajaran-Mu lewat pewarta kami Bapak Stefanus Boy. Terima kasih Bapak. Kami mohon di Bapak berkat untuk saudara kami Bapak Stefanus Boy. Berkati pewartaan, berikan dia kesehatan selalu Bapak, supaya dapat melayani bertambah lagi Tuhan. Dan apa yang diberikan bagi kami akan selalu terbaru Bapak. Berkati juga keluarganya Bapak, pekerjaannya Bapak, tapi percayakan keluarganya tangan-tangan. Dan tak lupa juga kami mohon lindungi dan berkati perjalanan pulang kami jika kami akan mundur dari ruangan ini Bapak. Dan apapun yang akan kami lakukan esok hari Bapak, rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar Engkau yang campur tangan, Engkau yang jadi nahkoda bagi kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Biar Engkau yang selalu memimpin di depan,
dalam kami untuk menyelesaikan semuanya ini dengan baik. Karena kami hamba-Mu Tuhan. Bapak, tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang malam hari tidak bisa hadir. Jangan Kau lepaskan tangan-Mu dari mereka ya Bapak. Kami ingat juga saudari kami, Ibu Koordinator kami, Ibu Tuti, yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit pada punggungnya Bapak. Kami percaya Kau akan lepaskan hamba-Mu. Kau akan berikan dia kesembuhan. Kami percaya dan kami berharap agar dia dapat sembuh dan segera kembali beraktivitas dengan kami, melayani Engkau dan umat-Mu. Doa yang sangat jauh sempurna ini kami satukan di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja kami, yang bertata kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, persekutuan doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita yakin dan kita tahu masing-masing kita punya masalah, benar ya? Jadi kalau kita punya masalah, apapun masalah kita, kalau kita bawa dalam doa, kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita mau tutup persekutuan doa kita ini dengan satu pujian. Sampai jumpa kembali tanggal 8 Oktober. Jangan lupa tanggal 8 Oktober ya dulu Bapak. Nah, ini foto bareng. Bisa. Bro Rudi. Nggak tahu apa bunyi apa ini. Emangnya pulang loh. Kenapa suaranya hilang sekarang? Ya sini dong. Kok suaranya hilang sekarang? Tadi di Kasih loh, bro. Kasih tuh. Bisa udah dari tadi mati enggak? Mati tuh.